Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 studi kasus mata kuliah Fisiologi Hewan, Pendidikan Biologi semester 5 rombel 1 yang beranggotakan Fadil Sani Pradana, Dia Ayu Oktaviani, Maulida Hasanah, dan Jauhara. Berikut jurnal yang kelompok kami review dengan judul jurnal Sumber Daya Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Ketahanan dan Keamanan Pangan Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0. Identifikasi permasalahan dalam kasus. Permasalahan yang ada dalam kasus tersebut adalah adanya limbah kulit singkong di Indonesia yang tinggi dikarenakan produksi singkong yang tinggi pula. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi limbah dengan memanfaatkan sisa hasil pertanian berupa kulit singkong. Kulit singkong dapat digunakan sebagai alternatif bahan pakan, termasuk limbah agroindustri dari hasil pertanian yang mempunyai potensi cukup tinggi di Indonesia. Beberapa kandungan yang dimiliki kulit singkong yaitu 21,20% serat kasar, 4,80% protein kasar, 1,22% lemak kasar, bahan kering sebanyak 32,61%, kemudian 0,36% kalsium, 0,11% fosfor, dan energi metabolisme sebesar 2.960 kakal per kilogram menurut Devendra tahun 1977. Kandungan oligosakarida yang rendah dapat dimanfaatkan oleh BAL atau bakteri asam laktat sebagai asupan nutrisi untuk berkembang dan memperbanyak koloni. Kandungan atau imbangan bakteri asam laktat dalam pakan yang akan digunakan berkisar antara 10,7 sampai 10,8 CFU per kilogram pakan menurut Haryati tahun 2011. Baik, akan saya lanjutkan yaitu mengenai relevansi kasus dengan materi perkuliahan. Nah, kasus yang terjadi dalam artikel jurnal tersebut sesuai dengan materi perkuliahan sistem pencernaan. Penggunaan kulit singkong dengan penambahan bakteri laktat SP sebagai prebiotik akan berkembang baik dalam saluran pencernaan. Gabungan dari kedua zat tersebut dapat bekerja sama untuk memperbaiki kondisi pencernaan dan diharapkan penyerapan nutrien lebih optimal sehingga dapat berpengaruh pada performa dan produktivitas ayam kampung super. Nah, bobot relatif saluran pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kadar protein ransum, pencernaan, dan bentuk pakan serta umur ayam. Berdasarkan percobaan yang sudah dilaksanakan, pemberian pakan aditif berupa kulit singkong dan bakteri asam laktat tidak berpengaruh nyata pada bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super pada bagian tembolok, proventriculus, usus halus, usus besar, dan seka, tetapi memberikan pengaruh terhadap bobot relatif ventriculus. Nah, semakin tinggi level pemberian aditif pakan akan meningkatkan bobot relatif dari organ pencernaan. Lalu di slide berikutnya ada perlakuan atau treatment yang dilakukan penulis pada kasus yang dipilih. Nah, perlakuan yang dilakukan oleh penulis itu dengan menggunakan 144 ekor ayam Jawa Super dari DOC dan dipelihara selama 10 minggu. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 6 ulangan. Perlakuan pakan yang diberikan yaitu T0, aditif pakan 0 ml per kilogram, lalu ada perlakuan T1 dengan aditif pakan 100 ml per kilogram, perlakuan T2 yaitu dengan aditif pakan 150 ml per kilogram, dan yang terakhir ada perlakuan dengan T3 dengan zat aditif pakan 200 ml per kilogram. Kemudian ada terhadap perlakuan atau treatment tersebut akan dijelaskan suatu hasil dan pembahasan sebagai berikut. Nah, dalam slide itu ditunjukkan adanya suatu tabel yang menunjukkan rataan bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super yang berusia 10 minggu. Dengan variabel yang pertama ada tembolok, kemudian proventriculus, ventriculus, usus halus, usus besar, dan seka. Dengan perlakuan T0, T1, T2, dan T3 yang menunjukkan dalam ukuran persen. Nah, berdasarkan
treatment yang telah dilakukan diperoleh hasil dari T2 tersebut, diketahui bahwa bobot tembolok, proventriculus, usus halus, usus besar, dan seka yang mendapat perlakuan aditif pakan tidak berpengaruh nyata atau P kurang dari 0,05 dan terdapat pengaruh nyata P tidak kurang dari 0,05 pada bobot ventriculus ayam kampung super. Pemberian aditif pakan berupa kulit singkong yang dikombinasikan dengan bakteri asam laktat tidak memberi pengaruh nyata terhadap bobot relatif tembolok. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot relatif tembolok berkisar antara 0,75 sampai dengan 0,83%. Bobot relatif proventriculus yang diperoleh berkisar antara 0,78 sampai 0,82%. Di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan secara enzimatis di mana proventriculus dapat mensekresikan enzim pepsinogen dan ACL yang berfungsi untuk mencerna lemak dan protein. Nah, kondisi fisiologis proventriculus ini dapat dipengaruhi oleh kandungan serat kasar di dalam ransum. Pemberian aditif pakan dari kulit singkong dan bakteri asam laktat memberikan pengaruh nyata terhadap bobot ventriculus berkisar antara 2,70 sampai dengan 3,27%. Besarnya bobot ventriculus ini dapat disebabkan oleh tingginya kandungan SK di dalam pakan yang diberikan. Nah, serat kasar yang terkandung dalam kulit singkong yang dijadikan sebagai aditif pakan ini sebesar 13,40% dan belum ditambah dengan serat kasar di dalam ransum. Oleh sebab itu, kinerja ventriculus lebih besar untuk memperkecil partikel agar lebih sederhana sehingga otot-ototnya akan tertarik dan dindingnya menebal sehingga bobot organ ini pun berpengaruh. Bobot relatif usus halus yang diperoleh berkisar antara 3,04 sampai 3,25%. Nah, meningkatnya bobot usus halus dapat disebabkan oleh serat kasar yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan kinerja usus halus dalam penyerapan nutrisi sehingga jumlah villi akan bertambah dan permukaan usus halus akan melebar. Pemberian aditif pakan ini juga tidak memberikan pengaruh terhadap bobot relatif usus besar dengan rata-rata 0,21 sampai 0,22%. Bobot relatif SK yang berkisar antara 0,45 sampai 0,50%. Nah, apabila bobot SK besar, maka dapat mengindikasikan kinerja SK cukup tinggi, yang berarti penyerapan nutrisi di dalam usus halus kurang maksimal sehingga perlu diserap oleh SK. Untuk poin yang selanjutnya, itu ada ringkasan artikel dan pendapat kasus yang dipilih. Nah, sumber protein hewani merupakan salah satu produk unggas. Ayam kampung super memiliki karakteristik performa yang produktivitasnya yang tinggi. Pemanfaatan kulit singkong sebagai aditif pakan ternak ayam kampung super dengan perlu adanya penambahan bakteri asam laktat SP sebagai prebiotik atau mikroba baik yang akan berkembang di dalam saluran pencernaan ayam kampung super ini. Nah, materi penelitian yang digunakan adalah 144 ekor ayam Jawa super dari DOJ dengan bobot rata-rata 34 kurang lebih 3,14 gram yang dipelihara dalam 24 petak kandang dan dipelihara selama 10 minggu. Untuk rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 6 ulangan. Nah, perlakuan pakan yang diberikan yaitu T0 atau aditif pakan 0 ml per gram, T1 aditif pakan
100 ml per gram, T2 aditif pakan 150 ml per kilogram, dan T3 aditif pakan 200 ml per kilogram. Pengambilan data dilakukan pada satu ekor ayam diambil secara acak dari masing-masing unit percobaan. Ditimbang bobot badan akhir, kemudian disembelih. Dibuka bagian abdomen dan diambil organ pencernaan mulai dari esophagus, proventriculus, gizzard, usus halus, cecum, dan kolon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot relatif tembolok berkisar antara 0,75 sampai 0,83%. Bobot relatif proventriculus yang diperoleh berkisar antara 0,78 sampai 0,82%. Bobot ventriculus berkisar antara 2,70 sampai 3,27%. Bobot relatif usus halus yang diperoleh berkisar antara 3,04 sampai 3,25%. Bobot relatif usus besar dengan rata-rata yaitu 0,21 sampai 0,22%. Kesimpulan penelitian tersebut adalah percobaan tersebut tidak berpengaruh nyata pada bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super pada bagian tembolok, proventriculus, usus halus, usus besar, dan seka, akan tetapi memberikan pengaruh terhadap bobot relatif ventriculus. Berdasarkan hasil analisis dalam studi kasus pada penelitian ini, pemberian pakan adiktif berupa kulit singkong dan bakteri asam laktat tidak berpengaruh nyata pada bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super pada bagian tembolok, proventriculus, usus halus, dan usus besar, serta seka, akan tetapi memberikan pengaruh terhadap bobot relatif ventriculus. Besarnya bobot ventriculus ini dapat disebabkan oleh tingginya kandungan SK dalam pakan yang diberikan. Serat kasar yang terkandung di dalam kulit singkong yang dijadikan sebagai adiktif pakan ini sebesar 13,40%, dan ini belum ditambah dengan serat kasar di dalam ransum. Oleh sebab itu, kinerja ventriculus lebih besar untuk memperkecil partikel agar lebih sederhana, sehingga urat dagingnya menebal. Pada bagian tembolok tidak terjadi perubahan bobot yang signifikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tembolok yaitu umur ayam dan bentuk pakan, sehingga mempengaruhi jumlah pakan yang mampu dikonsumsi oleh ayam. Pada bagian proventriculus terjadi sedikit perubahan bobot. Kondisi fisiologis proventriculus dapat dipengaruhi oleh kandungan serat kasar yang tinggi, dapat berpengaruh terhadap pencernaan, penyerapan nutrisi, dan konsumsi ransum. Pada bagian usus halus terjadi sedikit perubahan bobot. Meningkatnya bobot usus halus dapat disebabkan oleh serat kasar yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan kinerja usus dalam penyerapan nutrisi, sehingga jumlah fili akan bertambah dan permukaan usus halus akan melebar. Pada bagian usus besar hanya terjadi sedikit perubahan bobot yang dipengaruhi oleh penyerapan air untuk keseimbangan tubuh. Pada bagian seka tidak terjadi perubahan bobot yang signifikan. Faktor yang mempengaruhi kinerja seka pada organ pencernaan tidak seberat organ lain, meskipun di dalamnya terjadi penyerapan nutrisi meskipun sangat kecil. Apabila bobot seka besar, dapat diartikan kinerja seka cukup tinggi, yang berarti penyerapan nutrisi di dalam usus halus kurang maksimal, sehingga perlu diserap oleh seka. Sekian pemaparan hasil diskusi studi kasus kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.